Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tafsir asasi yaitu amanah dan adil. Pengertian amanah dan adil. Di sini ada berbagai macam definisi amanah dan adil. Yang pertama yaitu amanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Yang selanjutnya, amanah secara etimologis atau pendekatan kebahasaan atau lugawi dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari aminah amanatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir, amanah menurut pengertian terminologi atau istilah. Terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Kemudian pengertian adil. Yang pertama, secara bahasa, kata adil berasal dari bahasa Arab yaitu adilun, yang artinya berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Kemudian adil juga berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata adil dilawankan dengan kata zolim, yaitu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Selanjutnya yaitu salah satu ayat tentang amanah dan adil, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya nuzulul Quran atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa setelah Fathul Makkah, pembebasan Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Utsman bin Tolhah untuk meminta kunci Ka'bah. Ketika Utsman datang menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah Al-Abbas seraya berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku. Saya akan rangkap jabatan tersebut dengan jabatan sikoyah atau urusan pengairan." Utsman menarik kembali tangannya, maka bersabda Rasulullah, "Berikanlah kunci itu kepadaku, wahai Utsman." Utsman berkata, "Inilah dia, amanat dari Allah." Maka berdirilah Rasulullah untuk membuka Ka'bah, kemudian keluar tawaf di Baitullah. Lalu turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kepada Utsman. Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat tersebut di atas, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalam riwayat lain berkenaan dengan Utsman bin Tolhah bin Abduddar yang bertugas mengurus Ka'bah. Ketika Rasulullah memasuki Mekah, saat Mekah ditaklukkan, Utsman menutup pintu Mekah dan naik ke atap, enggan menyerahkan pintu Ka'bah kepada beliau. Lalu Ali bin Abi Thalib merebutnya dan membuka pintu Ka'bah. Rasulullah SAW masuk dan sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Saat keluar, Abbas meminta agar kunci pintu Ka'bah diberikan kepadanya dan mengumpulkan para pengurus Ka'bah. Kemudian turun ayat, "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Lalu Nabi SAW memerintahkan Ali agar mengembalikan kunci Ka'bah kepada Utsman dan meminta maaf kepadanya. Selanjutnya tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'ddul amanah ila ahliha.
Halaka kholidati talidatu syaibatan antahkumul bil adli inallaha ni'ma syai'an ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira. Selanjutnya macam-macam amanah. Macam-macam amanah ada 4. Yang pertama amanah manusia terhadap Tuhan, yang kedua amanah manusia kepada orang lain, yang ketiga amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yang keempat amanah terhadap lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan saya akan meneruskan menjelaskan tentang macam-macam adil. Di sini macam-macam adil itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah adil kepada diri sendiri, dan yang ketiga adalah adil kepada makhluk lain dan lingkungan, dan yang keempat adalah adil kepada sesama. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Islam ataupun umat muslimin harus bersikap adil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikannya satu-satunya zat yang disembah dan ditaati. Nah, kita tidak boleh menyembah selain Allah, maka kita wajib harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menaatinya atas perintah-perintah yang telah diperintahkannya. Dan yang kedua yaitu adil kepada diri sendiri. Nah, seseorang harus dapat menempatkan dirinya dengan baik dan benar dengan cara menjaga diri tetap sehat, terus tidak menyakiti diri sendiri, dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga yaitu adil kepada makhluk lain dan lingkungan. Sebagaimana manusia tidak akan terlepas dari hawa nafsu, namun manusia harus selalu berusaha adil terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Contohnya itu kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita, tidak boleh membuang sampah sembarangan, terus selalu menjaga kebersihan di setiap lingkungan di sekitar gitu. Terus tidak boleh membakar hutan sembarangan ataupun seperti itu, sekitar dengan mengutamakan kepentingan banyak pihak ketimbang dengan kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Terus yang keempat yaitu adil kepada sesama. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan bersikap adil, maka kebutuhan sesama manusia akan terpenuhi. Contohnya, kita harus bisa bersosialisasi dengan sesama, saling gotong royong, saling membantu satu sama lain, tidak boleh egois satu sama lain. Terus juga harus mementingkan kebutuhan sesama, tidak boleh egois mementingkan diri kita sendiri, karena kita sebagai makhluk sosial kita masih membutuhkan orang-orang di sekitar kita untuk berkomunikasi, untuk saling tolong menolong, gotong royong dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu keutamaan amanah. Nah, keutamaan amanah itu juga dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu jalan menuju kesuksesan, dan yang kedua yaitu amanah adalah sifat hamba-hamba mulia, dan yang ketiga yaitu amanah adalah tanda keimanan, dan yang keempat yaitu amanah merupakan kekayaan hakiki yang menandingi dunia dan seisinya, dan yang kelima yaitu yang terakhir yaitu amanah merupakan salah satu kompetensi terpenting bagi seorang amil, yaitu pekerja. Di sini saya juga akan menjelaskan satu persatu, yaitu amanah jalan menuju kesuksesan. Jalan menuju kesuksesan, Allah
Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu golongan yang akan memperoleh kesuksesan atau keberuntungan adalah orang yang amanah, yaitu orang yang selalu menempatkan janji, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-8 yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Di situ sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 bahwasanya kita sebagai manusia atau sebagai umat muslim, kita harus mempunyai sifat amanah, yaitu selalu menepatkan janji-janji yang selalu kita ucapkan kepada orang ataupun janji-janji kita kepada Allah. Itu kita harus tanamkan sifat menepati janji kita. Dan yang kedua, yaitu amanah adalah sifat hamba-hamba mulia. Nah, amanah merupakan sifat hamba-hamba mulia, yaitu amanah adalah sifat hamba-hamba mulia. Nah, yang dimaksud dari hamba-hamba mulia yaitu amanah itu telah merupakan sifat para nabi. Allah telah memberikan sifat amanah itu kepada para nabi dan rasul. Nah, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran yaitu surat Asy-Syu'ara ayat ke-107 yang artinya, sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Nah, di sini kita juga harus menaati Allah dan juga menaati Rasul. Dan yang ketiga yaitu amanah adalah tanda keimanan. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Itu tertera dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi sebagai seorang muslim, kita juga harus amanah, yaitu memegang janji yang telah kita buat janji. Nah, tidak dikatakan amanah itu berarti tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dalam diri mereka sendiri gitu. Itu dikatakan misalkan orang tersebut tidak amanah, nah maka orang tersebut itu tidak dikatakan iman, seperti itu, tidak beriman maksudnya. Dan yang keempat yaitu amanah merupakan kekayaan hakiki yang menandingi dunia dan seisinya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, empat hal jika dia ada dalam dirimu, engkau tidak merugi walaupun kehilangan dunia. Maksudnya menjaga amanah, berkata dengan jujur, berakhlak mulia, dan menjaga makanan dari makanan yang haram. Itu dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi kita sebagai umat muslim itu atau umat Islam, kita harus menjaga amanah kita kepada sesama, terus kepada Allah, dan juga harus berkata jujur kepada setiap orang, berakhlak mulia, dan menjaga makanan dari makanan-makanan yang haram. Dan yang kelima yaitu amanah merupakan salah satu kompetensi terpenting bagi seorang amil, yaitu pekerja. Yang di sini hal ini seperti dikisahkan di dalam Al-Quran ketika salah seorang putri Nabi Syuaib alaihissalam merekomendasikan Nabi Musa alaihissalam agar diangkat menjadi pekerja. Misalkan contohnya saya bekerja, terus saya diamanahkan. Sebelumnya saya bekerja itu pangkatnya itu di bawah, tapi saya diamanahkan oleh bos saya untuk menduduki pangkat yang lebih tertinggi, seperti itu. Jadi kita diberi amanah oleh bos kita untuk bisa menempatkan pangkat kita itu di atas, naik ke atas, yang tadinya di bawah menjadi di atas, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu keutamaan dan kedudukan adil. Sama di sini dari kelompok kami juga akan menjelaskan keutamaan dan kedudukan adil. Nah, keutamaan dan kedudukan adil itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlukan dengan adil.
Dan yang kedua, membentuk pribadi dan melaksanakan kewajiban dengan baik. Dan yang ketiga, yaitu menciptakan kerukunan dan kedamaian. Dan yang keempat, yaitu keadilan adalah dambaan setiap orang. Nah, maksudnya, alangkah bahagianya apabila keadilan bisa ditegakkan demi masyarakat, bangsa, dan negara, agar masyarakat merasa tentram dan damai lahir dan batin. Dan yang kelima, yaitu begitu mulanya orang yang berbuat adil sehingga Allah tidak akan menolak doanya. Demikian pula Allah sangat mengasihi orang yang dizolimi, tidak diperlakukan secara adil, sehingga Allah tidak akan menolak doanya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlukan dengan adil. Nah, kita sebagai umat Islam, kita juga harus menduduki kedudukan dan keutamaan adil, yaitu kita harus mempunyai rasa aman, tentram dalam menjalani hidup kita sehari-hari, terus merasa diri kita itu diperlakukan dengan adil sesama manusia, supaya kalau diri kita diperlakukan dengan adil sesama manusia, maka diri kita pun juga akan merasa aman dan tentram dalam menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tanpa ada celaan, ada gunjingan dari orang-orang gitu. Kita berusaha harus merasa aman dan tentram yang telah merasa diperlakukan dengan adil gitu. Dan yang kedua yaitu membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Ya, melaksanakan kewajiban dengan baik itu yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu menjalankan perintah-perintah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, menjalankan sunnah-sunnah yang telah diajarkan, terus meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yang menimbulkan mudarat, itu harus ditinggalkan, yaitu akan menjadi membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik, yaitu selalu menjalankan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang mudarat. Dan yang ketiga yaitu menciptakan kerukunan dan kedamaian, yaitu menjalankan kerukunan kedamaian. Ya, kita juga harus menjalankan, sebagai umat muslim kita juga harus menjalankan kerukunan dan kedamaian. Karena kenapa? Kita sebagai makhluk sosial juga kita harus sesama manusia, sesama saudara, sesama kedua orang tua, sesama yang lainnya, kita juga harus membuat kerukunan dan kedamaian seperti itu. Dan yang keempat yaitu keadilan. Keadilan adalah dambaan setiap orang. Lah, kenapa keadilan menjadi dambaan sebagai setiap orang? Karena keadilan dalam hidup itu penting, apalagi di negara Indonesia ini. Keadilan itu harus ditegakkan. Nah, alangkah bahagianya apabila keadilan bisa ditegakkan demi masyarakat dan bangsa dan negara. Nah, kita juga harus bersikap adil ke sesama manusia, ke sesama saudara, ke sesama sekitarnya. Itu kita juga harus bisa bersikap adil supaya kita bisa menjadi masyarakat yang adil, bangsa yang adil, dan bernegara yang adil, agar masyarakat merasa tentram dan damai lahir dan batin. Dan yang kelima, begitu mulianya orang yang berbuat adil sehingga Allah tidak akan menolak doanya. Nah, demikian pula Allah sangat mengasihi orang yang didolimi, tidak melakukan secara adil, ya. Terus sehingga Allah tidak akan menolak doanya. Nah, itu sudah dijelaskan. Terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.